Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah penglaris kuku mayit. Cerita kali ini ditulis oleh Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di kesempatan kali ini ada sebuah kisah tentang penglaris kuku mayit. Cerita ini datang dari salah satu narasumber yang tidak lain adalah orang kepercayaannya sang pelaku. Sebut saja namanya Pak Husni. Ingat, semua nama sudah disamarkan ya teman-teman, untuk karena itu privasi dan untuk keamanan bersama juga. Pak Husni ini tinggal di sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dalem. Ia ikut bekerja dengan bosnya selama beberapa tahun. Sebut saja namanya Pak Simul. Waktu itu sebelum Pak Husni ikut bergabung dengan Pak Simul, ada salah satu warga yang meninggal sekitar jam 5 sore dan tentunya jenazah itu tidak langsung dimakamkan. Nah, disinilah dimana jenazah itu ketika sore hari sampai dini hari dibaringkan di ruang tamu dengan ditutupi kain jarik. Dan tentunya ada beberapa warga yang menjaga dan ada juga yang mendoakan dan membacakan Yasin. Tepat pada pukul 1, Pak Simul tiba-tiba datang bersama rombongan warga lainnya. Pak Simul pun ikut baca Yasin, tahlil dan mendoakan almarhum. Pak Husni sendiri berada di ruang depan. Setelah tidak terdengar suara doa tahlil, Pak Husni masuk ke dalam bermaksud untuk memanggil dan mengecek apakah sudah selesai atau belum. Nah, sewaktu dia buka tirai, Pak Husni melihat Pak Simul dengan membuka jenazah sampai ke bagian dada. Loh Pak, kenapa dibuka jenazahnya? Pengen tahu saja jenazahnya ini kenapa? Jawab Pak Simul sembari menutup kembali jenazah itu. Pak Husni pun kemudian mengajak Pak Simul untuk duduk di depan. Tapi tidak berselang lama Pak Simul tiba-tiba berpamitan. Katanya ada perlu atau mungkin mau juga istirahat. Ya, sementara Pak Husni bersama yang lain tetap berjaga di rumah almarhum. Di keesokan harinya pemakaman pun segera dilakukan. Pak Simul pun ikut juga bersama beberapa warga yang lain. Para warga mengantar jenazah itu ke pemakaman yang terletak di ujung desa. Setelah selesai melayat, Pak Husni bekerja kembali seperti biasanya. Ia bekerja di ladang milik salah satu tetangganya. Walaupun gajinya tidak seberapa, tapi alhamdulillah cukup untuk menghidupi keluarganya. Nah, di tiap malam, sekitar jam 10 sampai jam 12 malam, Pak Husni, Pak Simul, dan warga yang lain sering nongkrong di warung depan gang rumahnya. Tapi tumben-tumbenan, semenjak tetangga itu meninggal, Pak Simul ini tidak pernah kelihatan lagi, bahkan tidak pernah pulang ke rumah. Menurut sang istri, Pak Simul sedang pergi mencari modal usaha di kota lain agar bisa mengembangkan usahanya. Waktu itu Pak Husni tidak terlalu tanya lagi ya, karena bukan ranahnya juga. Selang 1 bulan Pak Simul akhirnya pulang. Pak Husni pun mempertanyakan tentang kepergiannya. Ya biasalah, usaha nyari modal biar tambah gede usaha saya. Wih, mantap tuh Pak. Makanya saya datang ke sini ya sekalian ngajak kamu kerja sama saya. Kerja sama sampean Pak? Kerja apaan? Kamu mau ndak? Ada cabang yang baru nanti diurusin sama kamu. Bapak udah buka cabang yang lain? Yang benar Pak, di mana? Ada di dekat pasar itu. Ya sudah Pak, nanti saya ikut. Dengan senangnya Pak Husni terima tawaran itu. Nah, waktu itu Pak Husni sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Simul. Di keesokan harinya Pak Husni langsung datang ke tempat di mana usaha yang dimiliki Pak Simul berada. Dan hari itu juga Pak Husni langsung kerja pekerjaan yang
berada di kampungnya pun ditinggalkan. Di hari pertamanya bekerja, Pak Husni langsung dibanjiri oleh pembeli. Tapi dalam pikirannya Pak Husni, kok bisa sampai laris kayak gini ya? Gimana caranya? Waktu itu Pak Husni sempat bertanya juga sama Pak Simul. Pak, kok laris banget begini, gimana caranya Pak? Kalau kayak gini ya mendingan kita cari karyawan lagi Pak. Saya kan keteteran kalau banyak begini Pak. Ya sudah, kamu cari orang saja yang bisa ngebantu kamu. Mendapat perintah seperti itu, sore itu juga setelah menutup toko, Pak Husni langsung cari karyawan. Salah satunya adalah saudaranya sendiri, seorang perempuan yang kebetulan baru lulus SMA dan saat itu juga diajak sama Pak Husni. Sebut saja namanya Ayu. Ayu pun menerima tawaran dari Pak Husni. Pak Husni pun menyampaikan ke Pak Simul, saya udah dapat satu, kira-kira satu cukup gak? Kalau nggak cukup, kamu cari lagi. Iya, mungkin temannya sepupu kamu, barangkali ada yang mau bekerja. Iya, kalau bisa cari 5 sekalian. 5 Pak, terus nanti bayarannya gimana? Udah, itu urusan saya. Hari itu juga sehabis maghrib Pak Husni ke rumah Ayu memberikan kabar. Ay, barangkali kamu punya teman yang masih nganggur, diajak kerja bareng mau nggak? Nah, saat itu Ayu menghubungi teman-temannya. Di esok harinya itu Ayu dan juga temannya langsung ikut kerja sama Pak Husni. Total karyawannya ada 6. Tepat 1 bulan usahanya Pak Simul itu semakin sukses. Pak Simul pun punya rencana buka cabang lagi. Pak Husni diminta nyari tempat atau lokasi yang dekat dengan pasar. Nanti cariin kios yang mau dijual lagi ya. Pak Husni pun mengikuti perintah si bosnya ini. Pak Husni seharian mencari sendiri sampai akhirnya Pak Husni mendapat informasi di salah satu pasar tertentu. Ada kios yang mau dijual dan harga yang ditawarkan itu termasuk lumayan tinggi. Pak Husni pun menyampaikan hal itu kepada Pak Simul. Besok kita datangi si pemiliknya. Iya Pak. Esok harinya Pak Husni tidak ke kios, melainkan ikut Pak Simul ke pasar sebelah. Pak Simul langsung menemui si pemilik kiosnya itu. Memang harga kios yang tinggi itu setara dengan tempatnya yang sangat luas. Makanya dalam beberapa bulan itu nggak laku karena harganya juga tergolong tinggi dan tempatnya juga sangat luas. Pak Agus sang pemilik kios menjelaskan lokasi itu yang strategis dan harga yang ditawarkan. Tanpa panjang lebar pun Pak Simul mengiyakan saja. Ya sudah Pak, saya setuju. Hari itu juga Pak Simul langsung membayarnya. Waktu itu, Pak Husni benar-benar tidak percaya uang sebanyak itu Pak Simul dapatkan dari mana. Memang usahanya 1 bulan ini hasilnya luar biasa, tapi kan yang namanya putar modal juga perlu. Tapi kok dia masih punya banyak modal itu dapat dari mana? Nah, setelah pembayaran itu selesai, beberapa hari setelahnya kios itu pun diisi oleh barang-barang yang akan dijual dan itu pun dijaga oleh Pak Husni dan juga Pak Simul. Dalam kurun waktu 2 bulan itu sudah 2 cabang dan di 2 cabang itu juga Pak Husni nyari karyawan lagi. Saat itu tugasnya Pak Husni hanya diminta untuk nyari kios di pasar-pasar tradisional dan juga cari karyawan baru. Jadi Pak Husni ini sekarang jadi karyawan orang kepercayaannya Pak Simul. Dalam kurun waktu 4 bulan sudah ada 4 cabang yang semuanya itu tidak ada yang sepi. Semuanya itu laris manis. Hasilnya pun berlipat-lipat. Dan setelah itu Pak Simul ingin buka cabang lagi yang nantinya dijaga sendiri oleh Pak Simul. Jadi sebenarnya secara pendapatan Pak Simul sudah enak, tinggal tunggu di rumah saja pasti akan mendapatkan hasil yang besar. Namun kenyataannya bukan seperti itu. Pak Simul tetap ikut bekerja. Sampai akhirnya Pak Simul mempunyai kios baru lagi yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Tetapi itu tidak jadi masalah bagi Pak Simul. Ketika sudah buka 5 cabang, Pak Husni diberikan fasilitas berupa sepeda motor dan tentunya gaji yang besar yang membuat Pak Husni semakin nyaman bekerja di tempat Pak Simul. Tapi di kios kelima ini ada beberapa kejadian yang dialami oleh Pak Husni yang membuatnya bingung.
Karena setelah dia buka kios itu selama 1 minggu, Pak Usni ingat betul kalau Pak Simul itu seperti ketakutan ketika ke kios tersebut. Ucapan-ucapan yang tidak seharusnya dilontarkan pun dilontarkan, yang membuat Pak Usni keheranan. Kamu pocong, mau apa kamu kesini? Pak Usni yang mendengar itu di siang bolong pun sangat bingung. Mana ada pocong siang-siang begini, Pak? Pak Usni sempat berpikir paling itu hanya halusinasi Pak Simul saja, tapi kejadian itu terus-menerus terjadi. 10 hari berada di kios itu, Pak Usni juga merasakan didatangi oleh sosok yang sudah meninggal, namun bukan berbentuk pocong, melainkan sosok itu memakai pakaian kesehariannya. Awalnya sama sekali tidak dihiraukan, namun semakin hari semakin menjadi. Kamu jangan ganggu saya. Waktu itu Pak Usni sempat menanyakan ke Pak Simul. Pak, sebenarnya itu kenapa sih, Pak? Kenapa di kios sering ada penampakan? Pak Simul juga sering lihat pocong kan? Saya juga nggak tahu. Pocong itu selalu datangi saya dimanapun saya berada. Setelah keduanya berundingkan akan kejadian itu, Pak Simul akhirnya memutuskan untuk mendatangi Mbah Dukun. Kebetulan di desa sebelah ada satu dukun yang terkenal dengan kesaktiannya. Pak Simul datang ke sana dengan banyak pertanyaan. Permisi Mbah, kamu ada perlu apa datang ke sini? Dan siapa nama kamu? Mbah, saya mau minta tolong sama si Mbah. Saya namanya Simul, Mbah. Ya sudah, sebenarnya ada masalah apa? Begini Mbah, akhir-akhir ini, mungkin dalam beberapa minggu ini saya tuh didatangi pocong terus Mbah. Itu kenapa ya Mbah? Dan bukan di malam hari saja, di siang hari, di sore hari, dimanapun itu, saya sering sekali didatangi pocong. Seakan-akan pocong itu selalu mengikuti saya terus Mbah, sampai saya ketakutan sendiri. Jadi kamu pengen gak diganggu lagi sama pocong itu? Iya Mbah. Ya sudah, kamu tunggu di sini, Simba ke dalam dulu. Kurang lebihnya setengah jam Mbah Dukun itu keluar lagi, dan ketika keluar, dia bawa barang atau benda yang tidak lain adalah jimat. Mbah Dukun pun menjelaskan kepada Pak Simul. Simul, ini saya bikin jimat dan jimat ini kamu taruh saja di dompet. Dan jangan lupa kasih kembang 3 rupa di dalam dompet agar perewangannya itu bisa membantu sampean untuk menghindari pocong itu datang ke tempatnya sampean lagi. Iya Mbah, dan berapa Mbah maharnya? Maharnya cukup ganti minyak saja, tapi harga minyaknya 15 juta. Pak Simul yang mendengar itu pun terkejut, tapi itu tidak bermasalah bagi Pak Simul untuk membeli minyak itu. 15 juta itu pun dibelikan sebotol kecil minyak misik. Di keesokan harinya Pak Simul seperti biasa menghampiri Pak Usni dengan mobilnya. Mereka berangkat ke toko yang kelima, sementara 4 cabang yang lainnya itu aman-aman saja. Pak Usni malam itu sempat datang ke rumahnya Ayu, menanyakan apakah di tempat kamu itu ada pocong atau tidak, dan jawabannya itu tidak. Pak Usni mengira kalau Ayu juga diganggu oleh sosok pocong itu, namun ternyata tidak. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, ada beberapa karyawan yang sebelumnya juga sudah diganggu oleh sosok pocong itu. Pak Simul dan Usni pun menghampiri karyawan itu. Sebelum sampai ke toko, Pak Simul bawa mobil itu seperti ketakutan. Padahal hari itu langit begitu cerah. Jalanan pun ramai dan tentunya Pak Simul tidak sendirian. Di samping kirinya ada Pak Usni yang setia menemaninya. Tapi hari itu Pak Simul sangat gelisah. Ia selalu menengok kanan kiri dengan raut muka yang menunjukkan perasaan ketakutan. Beberapa kali sempat bilang, "Pocong, pergi kamu. Pocong, pergi, pergi." Ucapan itu membuat Pak Usni geleng-geleng kepala. Pagi hari teriak-teriak, "Pocong Pak, sadar Pak, sadar. Saya melihat ada pocong Usni, ada pocong itu, ada pocong." "Berhenti Pak, berhenti dulu. Saya tidak mau kenapa-napa sampai ketakutan, entar nabrak orang atau apa, kan kita yang rugi." Pak Simul pun akhirnya menepikan kendaraannya dan dak. Seketika Pak Simul teringat akan sesuatu. "Saya lupa Usni,
Ayo kita ke pasar beli kembang. Ah, kembang buat apa pak? Udah, kamu gak usah banyak tanya, gak usah tahu buat apa juga. Mereka berdua pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke pasar terdekat. Sehingga ceritanya, apa yang diperintahkan oleh Mbak Dukun itu dilakukan oleh Pak Simul. Semenjak itu, Pak Simul tidak lagi diganggu oleh pocong, dan itu berlangsung kurang lebihnya sampai 1 minggu. Namun setelah 1 minggu, pocong itu kembali datang menghantui Pak Simul, sampai Pak Simul benar-benar ketakutan dan pingsan di tokonya. Mendapati bosnya pingsan, Pak Husni pun sempat bingung sampai akhirnya meminta tolong orang-orang yang berada di pasar. Tolong pak, ini bosnya benar-benar pingsan pak, bos saya ini pak. Ada yang bawa mobil nggak ya? Oh ada pak, ini saya bawa mobil, ayo kita ke rumah sakit cepat, ujar tetangga Pak Husni yang kebetulan bekerja juga di pasar itu. Sampai di rumah sakit, 1 jam Pak Simul belum sadarkan diri. Saat ia tersadar, Pak Simul langsung teriak histeris, "Pocong, pocong, ada pocong!" Dan yang terdengar oleh Pak Husni, Pak Simul berucap bukan hanya sebatas kata pocong, tapi juga menyebutkan nama almarhum tetangganya Pak Husni. Pak Simul mengucapkan pocong-pocong dengan wajah yang sangat ketakutan dan meminta ampun. "Ampun pak, ampun, jangan pak, jangan." Saat itu Pak Husni yang berjaga, ia sempat bingung, kenapa Pak Simul berteriak-teriak nama orang yang sudah meninggal. "Kenapa sih pak? Masa tetangga kita yang sudah meninggal dipanggil-panggil, emang dia datang pak?" Orang-orang yang berada di situ bingung harus apa, sampai dokter pun bilang, "Mohon maaf pak, sepertinya ini bukan urusan medis. Pak Simul sepertinya kerasukan." "Saya nggak kerasukan dokter, saya masih sadar kok. Tapi sampean itu kenapa? Dari tadi kok nyebut pocong-pocong terus?" ujar Pak Husni yang sudah geram. "Sebaiknya dibawa ke praktisi saja pak, biar ditangani dengan ahlinya." Setelah dokter rumah sakit berujar demikian, Pak Husni pun meminta tolong ke tetangganya untuk mengantar Pak Simul ke tempat praktisi. "Tolong, pocong, jangan ganggu saya. Ampun, saya minta ampun." Teriakan itu membuat orang-orang yang berada di sekitaran ruangan itu benar-benar sangat panik. "Ayo pak, kita segera ke praktisi saja pak." Pak Husni dan tetangganya tadi yang mengantar ke rumah sakit kembali menjalankan mobilnya menuju ke praktisi terdekat. Pak Simul sudah benar-benar ketakutan sampai pingsan kembali. Nah, saat di dalam mobil, Pak Simul tersadar namun kembali ketakutan. Ia selalu menyebut nama almarhum tetangganya Pak Husni yang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Pak Husni dalam diamnya bertanya-tanya, sebenarnya ada apa ya? Kenapa Pak Simul selalu menyebut nama itu? "Pak Husni, ini kita mau ke dukun yang ada di seberang desa aja atau gimana?" "Iya pak, kita ke sana saja." "Kalau boleh tahu Pak Simul itu sebenarnya kenapa Pak Husni?" "Ya saya sendiri juga kurang tahu pak. Kemarin itu sempat datang ke dukun, minta bantuan agar tidak diganggu pocong itu. Sempat normal kembali, cuman setelah 1 minggu Pak Simul kayak gini lagi." Tidak terasa mereka telah sampai di rumah dukun. Belum sempat masuk ke rumah sang dukun, Pak Simul kembali lagi ketakutan. Sosok pocong menghadang di pintu rumah sang dukun itu. Spontan Pak Simul berteriak ketakutan sampai sang dukun itu keluar dari rumah dan tiba-tiba dia menggerakkan sesuatu. "Pocongnya datang lagi ya?" Iya mbah, pocong itu kembali ganggu bos saya mbah sampai dia ketakutan dan pingsan." "Sudah saya singkirkan, silakan masuk." "Alhamdulillah baik mbah, saya minta tolong mbah, biar bos saya itu nggak diganggu lagi sama pocong. Jadi yang sering lihat pocong itu siapa lagi?" "Kalau saya tidak melihat pocongnya mbah, tapi saya bingung, bos saya ini selalu teriak-teriak ketakutan dan menyebut nama tetangga saya yang sudah meninggal. Apakah pocong itu benar-benar almarhum tetangga saya atau bagaimana mbah?" tanya Pak Husni. "Emang nama almarhum yang meninggal siapa?"
Pak Sabto, Mbah. Kamu masih ingat nama orang tuanya? Nah, saat sudah mendapatkan nama itu, Mbah Dukun komat kamit. Tidak berselang lama, Pak Simul kembali ketakutan lagi. Pak, tolong saya Pak, ada pocong Pak, ujar Pak Simul sembari memejamkan mata. Selesainya Mbah Dukun berkomat kamit, beliau menjelaskan, Pak Simul, kamu pengen pocong itu tidak mengganggu kehidupan kamu lagi? Iya Mbah. Kamu harus ritual dulu. Ritualnya kamu mati kembang dan juga puasa 3 hari. Nanti 3 hari ke depan kamu tinggal di sini. Nah, saat itu juga Pak Simul mengiyakan perintah dari Mbah Dukun. Di hari itu juga Pak Simul ditinggal. Pak, saya pamit pulang ya Pak. Nanti setelah 3 hari saya kesini lagi. Iya, ini tolong sampaikan juga ke istri saya kalau saya nginep di sini ya. Baik Pak, kami permisi dulu. Singkat ceritanya, setelah 3 hari Pak Husni datang menjemput Pak Simul. Setelah matahari sudah tidak terlihat lagi, Pak Husni sempat mengobrol dengan Mbah Dukun. Saya mau ke dalam untuk menemui Pak Simul karena mata batinnya harus ditutup. Iya Mbah. Saat itu Pak Husni ditinggal di ruang tamu dan tidak berselang lama kemudian, sekitar setengah jam, Mbah Dukun sama Pak Simul itu keluar dari kamar ritual. Nah, saat itu Mbah Dukun berkata, Pak Simul ini sudah tidak akan diganggu sama pocong itu lagi. Silakan kalian boleh pulang. Terima kasih ya Mbah, saya pamit pulang. Jam 8 malam pun mereka langsung pulang. Setelah beberapa hari Pak Simul kembali beraktivitas seperti biasa. Ia berjaga di toko kelima. Namun tidak berselang lama, Pak Simul kembali ketakutan di setiap harinya dan selalu menyebutkan nama tetangganya yang sudah meninggal. Dan itu terus-menerus terjadi sampai Pak Simul jatuh sakit. Keadaannya benar-benar drop sekali. Sampai akhirnya istrinya Pak Simul itu meminta tolong kepada Pak Husni. Tolong Pak Husni panggilkan siapa yang bisa membantu suami saya. Saat itu di pikiran Pak Husni, karena sang dukun itu sudah tidak mampu, yang pilihan alternatif itu ya tidak lain adalah seorang praktisi ataupun ahli kebatinan. Kebetulan di kampung sebelah itu ada seorang ustadz yang memang ahli kebatinan. Nah, saat itu setelah mendapatkan perintah dari istrinya Pak Simul, Pak Husni langsung mencari alamat sang ustadz. Sesamanya di sana, karena beliau sebagai seorang guru ngaji dan imam di masjid, Pak Husni harus menunggu sekitar 1 jam. Setelah urusan sang ustadz selesai, Pak Husni langsung menemuinya dan langsung mengajak ke rumah Pak Simul. Ustadz itu menemui langsung Pak Simul yang sudah terbaring di atas ranjangnya. Sebelum itu Pak Husni pun sempat bertanya, sebenarnya ada apa dengan Pak Simul, Ustadz? Coba nanti saya lihat dulu kondisi Pak Simul. Di dalam kamar itu, sang ustadz bertanya, Pak Simul, sampean kenapa? Saya setiap hari selalu didatangi oleh pocong, Pak Ustadz. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Simul, sang ustadz terdiam sejenak sembari memejamkan mata. Tidak berselang lama kemudian, beliau langsung menanyakan, sebenarnya ada apa sampean dengan sosok pocong itu? Ini pasti ada kaitannya dengan sampean, Pak. Pak Simul sempat terdiam, termasuk istrinya juga diam. Gimana Pak, sebenarnya ada apa? Soalnya pocong ini, dia tetap akan mendatangi sampean sekalipun saya bacakan ayat-ayat suci, ruqyah, dan sebagainya. Pocong itu tidak akan bisa pergi meninggalkan sampean dan dia akan terus mengikuti dan mengganggu. Jadi sebenarnya ada apa? Kenapa dia sampai nangis-nangis meminta tolong sama saya untuk sesuatu yang ada di sampean? Sebenarnya sesuatu itu apa? Dia sudah ngomong, tapi dia meminta dengan bahasa isyarat, meminta sama saya atas apa yang ada di dalam diri sampean itu, Pak Simul. Karena hanya isyarat mengadakan tangan sembari menunjukkan ke arah sampean, dan dia itu akan mencekik sampean, Pak. Pak Simul dan beberapa menit sampai akhirnya dia buka suara. Jadi gini, sebenarnya saya itu pernah melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak wajar.
Terus terang, saya pernah mengambil sesuatu dari jenazah almarhum tetangga saya. Bu, tolong ambilkan kain mori yang ditaruh di dalam kotak merah itu. Sang istri sudah mengambil kotak itu. Terlihat bungkusan kain mori itu ya sangat kecil dan diserahkan ke Pak Ustadz. Ini Pak. Ustadz yang melihat itu langsung memejamkan mata sembari menengok ke arah kiri, seakan-akan beliau sedang berbicara dengan sosok pocong itu. Oh, jadi benda ini yang diinginkan oleh sosok itu. Pak Husni, ikut saya antarkan barang ini di mana beliau dimakamkan. Makam siapa, Pak? Iya, sosok tetangga kamu, makamnya di mana? Tapi ini kan sudah malam. Udah, ikut saja. Pak Husni pun diminta untuk mengantarkan ke pemakaman umum. Sampai di pemakaman umum, kain itu langsung dikuburkan di mana almarhum tetangganya itu dikuburkan. Sekitar setengah jam mereka berada di pemakaman sampai akhirnya Pak Husni bertanya, Pak Ustadz, sebenarnya benda itu benda apa? Kain kecil itu berisi kuku orang yang sudah meninggal yang dipotong oleh pelaku yang tidak lain adalah Pak Simul. Seketika Pak Husni mengingat masa lalu di mana dia melihat Pak Simul membuka penutup jenazah. Yang katanya Pak Simul itu ingin melihat jenazah itu. Iya Ustadz, saya ingat akan apa yang dilakukan Pak Simul dulu ketika dia datang ke tempat duka. Dia itu membuka jenazahnya sampai ke dada. Jadi dia motong kuku itu. Ya kemungkinan besar seperti itu, karena ini kuku dari almarhum. Ya sudah, kita balik saja. Kita tanyakan saja sama yang bersangkutan, apa benar itu kuku atau bukan, karena saya masih menduga saja, kata Pak Ustadz. Ya kita balik saja ke rumahnya. Sesamanya di rumah Pak Simul, maaf Pak, apa benar kalau yang disimpan di dalam kain itu adalah kuku dari almarhum tetangganya sampean yang sudah meninggal? Tanya sang Ustadz. Iya Pak, saya minta maaf. Jadi selama ini suksesnya sampean itu tidak lepas dari kuku itu yang sudah diritualkan. Sampean benar-benar biadab ya. Mungkin ini karma buat sampean Pak Simul. Mulai detik ini saya berhenti kerja Pak dengan sampean. Saya nggak mau berurusan dengan orang yang melakukan persekutuan dengan iblis. Apalagi sudah mengganggu orang yang sudah meninggal, ujar Pak Husni dengan penuh amarah. Saat itu juga Pak Ustadz menenangkan Pak Husni. Tenang Pak Husni, istighfar. Saya pokoknya udah nggak mau lagi berurusan dengan sampean. Saya pamit. Dan Pak Ustadz pun ikut pamitan juga. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Pak Simul, tidak berselang lama Pak Simul meninggal dunia. Pak Simul sempat kesakitan kurang lebihnya 1 minggu sampai akhirnya meninggal, dan semenjak meninggalnya ini musibah menimpa keluarganya. Istrinya yang tidak tahu bisnis usahanya itu akhirnya bangkrut. Para warga pun sudah mengetahui kalau Pak Simul telah melakukan penglarisan kuku mayit tetangganya sendiri. Harta yang kini dimiliki dia pun akhirnya semakin menyusut dan habis. Bahkan ada tetangga yang sempat mengusir istrinya Pak Simul, tapi alhamdulillah ada warga yang menghentikannya. Sampai singkat ceritanya, istrinya Pak Simul menghilang dan menjual rumahnya. Pak Husni sendiri tidak tahu kemana keluarga mantan bosnya ini pergi. Bahkan makamnya Pak Simul sekarang tidak terurus. Usaha apapun yang dilakukan dengan bantuan iblis pasti akan berujung petaka. Bagi kalian semua, usahalah dengan halal, karena rezeki itu sudah diatur oleh Sang Pencipta. Tinggal kita berdoa dan berusaha di jalan yang benar, insya Allah akan berkah. Dan cerita pun akhirnya sudah selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur akan cerita kali ini, dan untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun cerita-cerita menarik lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman, yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Nantinya akan saya bacakan di sini, dan nantinya juga ya tentu saja akan share seperti ini ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata, ataupun narasi saya mungkin kurang jelas atau pembawaan saya terlalu cepat, artikulasi banyak yang salah, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini ya teman-teman, karena dukungan kalian membantu channel ini bisa menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.